Kalau kalian jualan online tapi nggak sukses-sukses, masalah lu cuma satu, tau nggak? Masalahnya adalah kalian nggak punya SKU hero atau winning product. Emang winning product tuh apa sih? Produk yang menang gitu. Terus kalau jadi pahlawan atau gimana sih? Nggak. Winning product itu adalah satu barang yang lu punya itu bisa jadi barang laris dan tulang punggung dari jualan kalian atau bisnis orang kalian. Dan di video ini gue bakal bahas apa itu winning product dan gimana caranya lu bikin. Itu kan yang penting kan, bener nggak? Makanya buat kalian baru nonton, jangan lupa buat lu klik subscribe-nya dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Sebenarnya kita mulai bahas dari apa sih winning product itu. Ya sebenarnya winning product adalah produk yang terlaris gitu loh. Tapi terlaris tuh bukan cuma gini. Lu bayangin lu punya produk 100. Dari 100, satu laris. Larisnya berapa? Ya sebulan 10 lah. Ya winning sih buat lo, tapi itu bukan winning secara umum gitu loh. Jadi winning utamanya ya memang itu penjualnya bisa ratusan, ribuan, 80% omset itu didatangin dari satu atau dua winning produk. Nah biasanya seperti itu. Nah kenapa lu harus punya? Karena ternyata kalau dari data, hampir semua brand, hampir semua bisnis itu nggak mungkin semua yang dibikin mulus. Malah pernah ada satu ekonom Italia yang bikin satu teori namanya ilmu Pareto. Teori Pareto. Pareto itu apa sih? Jadi dari rata faktanya ya, dari hasil penelitian dia, 80% hasil dihasilkan oleh 20% orang atau 20% barang. Jadi gini, lu punya barang berapa? 100. Dari barang lu itu 20 item, itu bakal ngasilin omset 80%. Dan sisanya, berarti kan 80 item tuh yang lain tuh ngasilin 20%. Kagak penting. Jadi lu harus tahu mana yang paling utama. Nah, itulah dia tadi winning product. Nah, gimana ciri-cirinya? Ya ciri-cirinya sebenarnya udah pasti yang penjualannya paling gacor, paling laku sendiri gitu loh. Nah, terus apakah semua produk itu kalau dibikin pasti winning? Belum tentu. Karena gini, kita ngebikin produk macam-macam, kita pikir semua udah bagus, tapi nanti masalahnya adalah market yang nentuin. Dan kita nggak tahu gimana reaksinya market, reaksinya orang tuh kita bener-bener nggak bisa diapa-apain gitu ya. Terus gimana cara bikinnya? Kan itu ya pertanyaan utamanya, bener nggak? Gimana cara bikinnya? Nah jadi gini, kalau dari data ya, ini kalau gue lihat ya, ini data yang cukup sensitif sebenarnya. Jadi ini info ordal gitu ya. Nah di TikTok atau di Shopee, beberapa produk yang punya winning itu punya ciri-cirinya, punya kriterianya, dan kriterianya ini biasanya mereka ini adalah mereka ini yang di boosting terus atau dipromot terus sama platform. Ya lo tahu sendiri lah, kalau lo buka Shopee, lo buka TikTok, ada produk yang kayaknya tuh dilihat muncul terus gitu. Kenapa kayak gitu? Karena mereka ternyata memang yang yang juaranya gitu ya. Nah, apa kriterianya? Pertama, sebenarnya kalau kriteria winning produk itu diciptakan dari hari awal. Jadi ketika awal dia di launching atau awal dia dimasukin, di upload, kalau yang bakal winning produk itu bakal ngegas terus, bakal naik terus gitu. Dan ada ciri-cirinya kalau di TikTok ya, itu datanya adalah dia bisa punya 100 ulasan dalam 30 hari pertama, itu cenderung bakal naik terus. Jadi platform juga ngelihat sinyalnya ini oke, sinyalnya ini bagus gitu loh. Bahkan sebenarnya idealnya kalau kalian mau mau investasi gitu ya, memarketingkan dengan brutal, ya marketingin lah winning produk ini. Jangan marketingin produk-produk yang biasa-biasa aja gitu loh. Jangan marketingin produk-produk yang reguler-reguler aja, karena kalau yang reguler susah buat jadi naiknya gitu. Itu yang pertama. Terus apalagi kriterianya? Yang kedua, biasanya winning produk ini juga nggak akan bisa ketemu kalau produk itu nggak jadi sesuatu yang paling unik atau paling menarik di market, di pasar. Jadi misalnya gini, lo punya baju, kelebihan baju apa dibanding yang lain? Nggak ada sih, biasa aja sih. Ya susah gini. Atau gini, barang lo biasa aja boleh, tapi calon konsumen kalian atau calon buyer kalian harus ngerasa kalau barang itu istimewa. Nah itu yang penting, itu yang mahal. Buat bikin menanamkan persepsi di otak konsumen. Nah ini branding doang ilmunya kagak cukup, harus branding plus duit yang banyak. Atau lu memang lagi hoki ya, kalau lagi hoki susah gitu ya, atau nggak ada saingan, ya udah positioningnya bagus juga menang gitu loh ya. Nah jadi intinya tadi satu, lu tuh menang. Kedua, di platform sendiri di platform TikTok atau Shopee atau apa itu dia punya penjualan yang lumayan. Nah ketika dia punya penjualan yang lumayan, biasanya si platform sendiri bakal makin ngebus si produk tadi itu bakal makin di-boost dan itu makin direkomendasikan. Ketika produknya ini makin oke, hasil performa nilainya menurut platform oke, dia bakal makin terus dan makin menggurita. Tapi kalau dilakukan langkah yang ketiga, yaitu dari kitanya bisa ngelakuin marketing yang masif. Masifnya apa? Konten lah lu hajar. Terus masifnya apa lagi? Live lah lu hajar, iklan lah lu hajar, kreator lah lu hajar. Ketika udah lu lakuin ini semua, ini bisa benar-benar bikin satu produk itu jadi winning banget. Nah, winningnya dari trafficnya tinggi, conversionnya
tinggi. Tingginya dianggap berapa? Sebetulnya setiap kategori beda. Jadi gue nggak punya patokan real. Tapi kalau di rata-rata di atas 3% itu udah cukup oke. Kalau traffic kan seberapa banyak kalian bisa bawain trafficnya. Nah, yang kayak gini bisa nggak di setup? Bisa. Tapi meskipun bisa di setup, ada caranya juga, ada teknik juga, ada strateginya juga. Dan ini mungkin nggak bisa gue bahas secara detail karena setiap produk kategorinya beda, caranya beda. Kayak kita sendiri ya di MEA itu kita punya service khusus buat membuat yang namanya launching produk gitu. Jadi launching produk di TikTok, launching produk di Shopee gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar kita ketik, upload, tinggalin. Ya kalau tinggalin ya itu berdoa dan nggak ada apa-apanya gitu. Nah jadi ada treatment yang harus dilakuin. Jadi kayak harus diapain dulu nih, promosinya kayak gimana nih, testingnya seperti apa nih, risetnya seperti apa nih. Nah inilah yang kita lakuin biar penjualannya lebih tinggi gitu ya. Jadi kurang lebih itu dia tentang winning produk. Nah kasih tahu gue kalau ada pertanyaan di komen, jangan lupa like dan share.